Kita hidup di zaman yang cepat. Hari ini, satu kata, satu cuplikan video, atau satu kesalahan di masa lalu bisa meruntuhkan nama seseorang. Bukan oleh hukum, bukan oleh pengadilan, tapi oleh netizen. Cancel culture. Budaya menghapus seseorang dari ruang publik karena dianggap bersalah. Kadang tanpa ampun, kadang tanpa keadilan. Kita mulai terbiasa menghakimi sebelum memahami, menyebarkan sebelum verifikasi. Semua berebut viral, semua ingin didengar, semua ingin dianggap benar. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang viral itu bernilai? Apakah semua yang trending itu pantas untuk diikuti? Cancel culture hadir dari semangat awal yang sebenarnya mulia, menuntut pertanggungjawaban sosial atas perilaku buruk. Tapi, apa jadinya ketika yang terjadi justru penghakiman massal? Ketika masyarakat lebih cepat menghukum daripada memahami. Etika yang seharusnya jadi penuntun, hilang. Ruang dialog diganti dengan sarkasme. Klarifikasi dianggap pembelaan. Maaf dianggap tak tulus. Disitulah kita melihat bahwa cancel culture seringkali tidak memberi ruang untuk pemulihan. Hanya penghapusan. Dengan begini menjadi jelas, etika merupakan jiwa dari Pancasila itu sendiri. Sayangnya, etika ini perlahan terkikis oleh kecepatan, ego, dan algoritma yang ada di sosial media. Lihat realitas hari ini. Banyak orang lebih takut tidak relevan daripada tidak sopan. Lebih khawatir ketinggalan tren daripada menyebarkan hoaks. Kita mulai melihat perdebatan bukan sebagai ruang diskusi, tetapi arena perang ego. Trending topik kini menjadi alat kekuasaan baru. Isu penting bisa dikalahkan oleh drama selebritas. Kebohongan yang viral bisa menenggelamkan kebenaran yang sepi. Bahkan kadang, orang yang berbicara dengan santun dan data justru diabaikan. Yang didengar, yang keras, yang sensasional. Dan ironisnya, semua ini terjadi dalam masyarakat yang katanya menjunjung nilai-nilai Pancasila. Kita tidak bisa diam, karena diam berarti membiarkan etika terus dikalahkan. Maka tentu, kita harus memberikan solusi untuk masyarakat. Yang pertama, kita harus membangun literasi digital yang etis. Bukan hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Tidak semua harus di-share, dan tidak semua pantas untuk dikomentari. Yang kedua, menghidupkan sila kedua dalam kehidupan online. Yang harusnya kita pahami, etika bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Gunakan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebelum memberikan komentar. Yang ketiga, kritik boleh, tetapi tetap beradab. Dalam Pancasila, kritik dilakukan lewat musyawarah,
bukan cacian. Kita bisa tidak setuju, tapi kita harus tetap menghormati. Kita bisa menyuarakan pendapat tanpa menjatuhkan martabat. Yang keempat, kampus dan komunitas sebagai pusat edukasi moral digital. Institusi pendidikan tidak hanya harus mengajarkan ilmu, tetapi juga nilai. Mahasiswa bisa diajak membangun budaya digital yang bijak, dimulai dari hal sederhana seperti menghargai pendapat dalam forum dan tidak langsung mengambil suatu kesimpulan. Nomor 5. Bangun budaya verifikasi dan klarifikasi. Jangan jadi bagian dari penyebaran kebohongan. Jadikan kebiasaan mengecek kebenaran sebagai gaya hidup digital kita. Yang keenam, jangan takut menjadi minoritas yang benar. Kadang, yang etis tidaklah populer, tetapi nilai Pancasila tidak ditentukan oleh jumlah likes, melainkan oleh kebenaran untuk tetap menjunjung nilai kebenaran, meskipun hal itu sendirian. Cancel culture bisa jadi momentum untuk perubahan, tapi hanya jika dijalankan dengan etika, bukan emosi. Mari kita jaga ruang digital kita, bukan hanya jadi tempat yang ramai, tapi juga tempat yang bernilai. Karena ketika trending topik berganti setiap hari, yang tetap abadi adalah nilai kemanusiaan dan nilai-nilai luhur Pancasila. Etika adalah wajah bangsa. Mari kita jaga hingga sepanjang masa.